Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Kultur ini akan memaparkan materi tentang media sosial dan budaya baru. Latar belakang media sosial berperan sebagai agen pembentuk budaya baru. Jika pada masa lalu penyebaran budaya berlangsung melalui media cetak, radio, atau televisi, kini media sosial mengambil alih dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi secara real time. Masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen budaya melalui unggahan, komentar, serta konten digital yang mereka ciptakan. Budaya baru lahir dari media sosial dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, seperti tren selfie, budaya viral, penggunaan bahasa gaul, hingga lahirlah komunitas daring menjadi bukti nyata perubahan tersebut. Media sosial juga mempengaruhi politik, pendidikan, ekonomi digital, bahkan praktik keagamaan. Hal inilah yang disebut sebagai budaya partisipatif, di mana masyarakat berperan aktif membentuk makna dan budaya. Namun, munculnya budaya baru melalui media sosial juga menghadirkan tantangan serius. Hoax, ujaran kebencian, cyberbullying, dan degradasi nilai-nilai budaya lokal menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan. Tanpa literasi digital, masyarakat mudah terjebak dalam arus negatif kehidupan yang merugikan kehidupan sosial. Selain itu, arus globalisasi digital mengakibatkan budaya lokal terpinggirkan. Generasi muda lebih akrab dengan budaya global. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu satu, bagaimana peran media sosial dalam membentuk budaya baru. Dua, apa saja bentuk budaya baru yang lahir dari media sosial. Yang ketiga, apa dampak positif dan negatif media sosial terhadap budaya masyarakat. Dan bagaimana strategi masyarakat dalam menyikapi budaya baru akibat media sosial. Tujuan dari penulisan ini yaitu satu untuk mendeskripsikan peran media sosial dalam membentuk budaya baru. Kemudian mengidentifikasi bentuk budaya baru dari media sosial. Serta menganalisis dampak positif dan negatif media sosial dan juga memberikan rekomendasi pemanfaatan media sosial budaya bangsa. Adapun kajian teoritis tentang media sosial, yaitu pendapat dari Boyd dan Ellison tentang layanan berbasis web, ruang interaksi sosial. Kemudian pendapat dari Kaplan dan Heinlein tentang aplikasi berbasis web 2.0 sebagai partisipatif. Dan juga kajian dari Castells tentang bagian dari network society serta distribusi informasi global. Dan kajian dari Jenkins tentang konvergensi kultur, batas produsen, konsumen kabur. Selanjutnya bahwa media sosial sebagai agen budaya baru, di mana bisa menciptakan tren dan gaya hidup serta pola interaksi baru. Kemudian adanya budaya viral, budaya instan yaitu stories, shorts, videos. Nah, berlanjut kepada profesi baru yaitu tentang influencer serta konten kreator. Selain itu juga melahirkan tentang budaya partisipatif yaitu masyarakat ikut membentuk isi media.
Bagaimana dampak media sosial terhadap budaya? Ternyata menimbulkan beberapa dampak seperti dampak positif di mana media sosial bisa memperluas jejaring, memotivasi kreativitas serta ekonomi kreatif. Namun ada juga dampak negatifnya, yaitu learn together, terus hoax dan degradasi budaya lokal. Selain itu juga risiko homogenisasi budaya, yaitu cultural homogenization. Hasil observasi dan wawancara. Mahasiswa 3-6 jam per hari di media sosial. Sumber utama informasi, hiburan bahkan akademik. Distraksi hiburan lebih dominan, gaya belajar bergeser, visual singkat lebih disukai. Media sosial dalam bidang pendidikan. 1. Sarana pembelajaran, WhatsApp, Telegram, Google Classroom. 2. YouTube, ruang alternatif belajar. 3. Mendukung kreativitas, video edukasi, podcast, infografis. 4. Risiko plagiarisme, distraksi belajar. Media sosial dan identitas budaya lokal. 1. Promosi budaya lokal, batik, wayang, kuliner, Citayam Fashion Week. 2. Konten kreator muda, mengemas budaya lokal modern. 3. Ancaman budaya global lebih dominan. 4. Promosi budaya lokal, peluang ekonomi, kreatif, dan pariwisata. Fenomena influencer dan ekonomi kreatif. Influencer sama dengan aktor utama ekonomi digital. Peluang ekonomi, endorsement, afiliasi, sponsor. Risiko, gaya hidup konsumtif, kesehatan mental. Positif, influencer, edukasi, dan dakwah. Etika bermedia sosial, menjaga sopan santun dan privasi, undang-undang IT sebagai regulasi, literasi digital sebagai filter utama, kesadaran moral dan tanggung jawab, budaya kritis terhadap informasi sangat penting. Analis data. 2 wajah budaya, konstruktif, kreatif, ekonomi, edukatif, dan destruktif. Kecanduan deklarasi budaya. Ketergantungan mahasiswa pada media sosial signifikan. Pergeseran gaya belajar singkat dan instan. Literasi digital jadi kunci. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, media sosial membentuk budaya baru, viral, instan, digital. Dampak ganda, positif dan negatif. Saran, masyarakat literasi digital, pemerintah regulasi dan promosi budaya lokal. Pendidikan literasi media dalam kurikulum. Generasi muda melestarikan budaya bangsa. Terima kasih.